Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi LGD atau Leaderless Group Discussion. Kita masuk ke definisi dari LGD. Apa sih LGD itu? Nah, LGD itu adalah singkatan dari Leaderless Group Discussion, yaitu sebuah diskusi tanpa adanya yang memimpin. Nah, diskusi ini adalah sebuah diskusi yang di dalam diskusi itu tidak ada pemimpinnya, sehingga semua anggota mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk berpendapat dan berdiskusi. Namun, bukan berarti bahwa diskusi ini menjadi sebuah diskusi bebas dengan kekosongan pemimpin, karena setiap individu mempunyai hak yang sama dalam diskusi, maka setiap individu juga mempunyai hak yang sama untuk mengajukan diri sebagai moderator atau fasilitator yang memimpin diskusi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke slide kedua, yaitu tentang apa sih kelebihan dari LGD ini. Nah, ada beberapa poin penting yang menjadi kelebihan dari LGD ini. Yang pertama, karena LGD ini adalah sebuah diskusi tanpa adanya yang memimpin, maka setiap individu mempunyai hak yang sama dan kedudukan yang sama untuk menjalankan diskusi. Yang poin kedua yaitu tidak ada satupun anggota dari kelompok diskusi ini yang dapat mendominasi, karena diskusi ini adalah milik bersama. Selanjutnya poin ketiga yaitu aspek yang ingin dinilai oleh pengamat akan terlihat langsung, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi dia lebih efektif dari segi waktu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nadia Safitri. Selanjutnya, Leaderless Group Discussion. Seluruh proses diskusi ini diberikan kepada anggota kelompok, sehingga asesor hanya memiliki hak untuk memberikan penilaian terhadap seluruh anggota. Asesor tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam proses diskusi tersebut. Setiap anggota kelompok ini memiliki hak yang sama untuk memberikan pendapat dalam proses diskusi. Karena dalam LGD ini tidak ditentukan siapa yang akan menjadi ketua, wakil, atau yang akan menjadi pembicara, sehingga seluruh anggota ini memiliki hak yang sama untuk memberikan pendapat. Umumnya, kasus yang diberikan adalah kasus-kasus yang terkait dengan bidangnya, lebih menitik beratkan pada perilaku yang tampak. Nah, penilaian dalam LGD ini biasanya perilaku-perilaku yang tampak saat diskusi. Biasanya LGD ini digunakan untuk proses seleksi kerja dan beasiswa. Slide selanjutnya, proses diskusi. Kelompok dibentuk dengan 7-8 anggota, kemudian diberikan situasi untuk menganalisis dan mendiskusikan dalam batas tertentu. Setiap anggota kelompok akan diberikan topik yang sama dan materi yang sama, kemudian diberikan waktu untuk membaca. Biasanya, topik dan materi diberikan dalam bentuk cerita atau studi kasus dan narasi yang panjang. Setelah waktu membaca selesai, masing-masing anggota diminta untuk mendiskusikan materi yang telah diberikan. Tugas dari setiap peserta adalah memberikan pendapat pribadinya dan mendengarkan pendapat dari anggota lainnya. Nantinya, hasil diskusi yang didapatkan berupa solusi atas masalah yang diberikan. Nah, jadi proses diskusinya itu biasanya dibentuk kelompok 7-8 anggota, sehingga setelahnya akan diberikan studi kasus dalam bentuk narasi cerita, sehingga setiap anggota kelompoknya ini diberikan waktu untuk membaca. Kemudian setelah mereka membaca, mereka akan diberikan waktu untuk berpendapat. Seluruh anggota kelompoknya ini diberikan hak yang sama untuk memberikan pendapat dan diberikan hak juga untuk mendengarkan pendapat yang lain, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan solusi terhadap kasus atau masalah yang diberikan. Selanjutnya ada aspek yang dinilai. Yang pertama ada keterampilan komunikasi.
Salah satu aspek yang nantinya terlihat dalam LGD ini adalah kemampuan komunikasi masing-masing individu. Bagaimana kelulusan ia berbicara, mengemukakan pendapatnya, dan juga memahami serta mendengarkan apa yang orang lain katakan. Yang kedua ada keterampilan kepemimpinan. Di dalam leaderless group discussion ini yang tidak ada pemimpin dan juga moderator, maka masing-masing peserta memiliki kedudukan dan hak yang sama. Nantinya aspek kepemimpinan ini akan terlihat baik memimpin dirinya sendiri dalam mengikuti aturan diskusi maupun memimpin kelompok. Yang ketiga ada keterampilan interpersonal. Bagaimana individu tersebut berinteraksi dengan peserta yang lain dan juga mempertahankan hubungan interpersonal yang baik. Yang keempat ada persepsi dan juga analisa. Dalam LGD nanti ini akan diberikan topik materi dalam bentuk studi kasus dan masing-masing peserta akan menganalisa serta mengemukakan pendapatnya. Nantinya yang akan dinilai adalah bukan kuantitas ataupun seberapa sering individu menyampaikan pendapatnya, namun yang dinilai adalah kualitas dari apa yang disampaikan. Aspek yang kelima ada kemampuan persuasif, yaitu adalah kemampuan individu untuk mengajak atau mempengaruhi orang lain untuk melihat suatu masalah dari berbagai perspektif. Aspek yang terakhir yaitu kerjasama. Leaderless group discussion ini tidak memiliki pemimpin dan juga moderator. Maka proses jalannya diskusi akan diserahkan sepenuhnya kepada peserta diskusi. Maka untuk mencapai tujuan dari diskusi, kerja tim sangat dibutuhkan. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peserta diskusi. Yang pertama adalah karena leaderless group discussion ini tidak memiliki pemimpin dan juga moderator, maka salah satu peserta diskusi harus membuka dan menutup sesi diskusi. Yang kedua, setiap peserta wajib mengemukakan pendapat maupun pandangannya dengan jelas dan harus sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Yang ketiga, pertanyaan yang diajukan tidak bersifat menyerang, apalagi ketika pendapat atau pandangan orang lain itu berbeda dari pendapat pribadi. Jadi di sini dalam mengemukakan pendapat maupun menyanggah pendapat dari orang lain harus ditekankan etika dan kesopanan, dan juga harus menghargai perbedaan pendapat. Kemudian yang keempat adalah aspek yang dinilai bukanlah seberapa hebat individu itu berargumen, tetapi bagaimana dirinya mampu bekerja secara tim. Karena salah satu aspek yang nantinya dinilai oleh asesor ini adalah kerja sama tim. Jadi tidak ada satupun individu yang akan mendominasi diskusi ini. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.